Masih di Syama'il Muhammadiyah nomor hadis 331 bab ketawaduan Rasulullah. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi tawadhu'i Rasulillah, di dalam ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atasana Ahmad ibnu Manik wa Sa'id ibnu Abdurrahman al-Mahzumi wa ghairu wahidin, dan selain satu orang. Artinya berarti banyak orang. Qalu, berkata mereka, Anba'ana Sufyan ibnu Uyainah ani Zuhri an Abdillah ibni Abbas an Umar ibnil Khattab, dari Umar bin Khattab. Qala, berkata sapa Umar. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatruni, jangan memuji berlebihan kalian. Jadi memuji berlebihan sehingga hal-hal yang sifatnya halu, sifatnya khurafat masuk ke situ semua. Kama atrat, sebagaimana memuji berlebihan sapa an-nasara, orang-orang Nasrani, Isa bin Maryam, pada Isa anaknya Maryam. Memuji itu ya boleh sebenarnya, tapi kalau memujinya berlebihan, terus memasukkan cerita-cerita halu di situ, nah itu tidak boleh, ya, melewati batas sampai dianggap anak Tuhan, sampai dianggap bagian dari Trinitas, dianggap sebagai Tuhan, bahkan itu seperti itu. Itu tidak boleh. Inama, sejatinya ana utawi aku iku abdun, hanya seorang hamba. Fakulu, maka berkatalah kalian, Muhammad itu adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Ya sudah, segitu saja. Jadi tidak perlu berlebihan, ya. Atasana Ali ibnu Hujrin an ba'ana Suwaidu benu Abdul Aziz an Humaidin an Anasi bani Malikin radhiyallahu anhu, anam ra'atan, sesungguhnya seorang wanita. Ini wanita dari Ansor. Saat datang sopo imro'ah ilan Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakolat, maka berkata sopo imro'ah, Ina, sesungguhnya li iku bagi saya, ilaika, pada engkau Nabi, apa hajatan, suatu keperluan. Nabi, ini saya ada keperluan sedikit dengan panjenengan, ya. Itu. Fakola, maka bersabda sopo Nabi, Ijlisi, duduklah kamu, fi ayyi thariqil Madinah, di manapun jalan Madinah, sikti, yang menghendaki kamu. Ajlis, maka duduk aku, ilaiki, pada kamu. Artinya ya sudah Bu, monggo silahkan, jenengan pengen ketemu saya di mana, nanti
saya akan menemui jenengan untuk diselesaikan keperluannya. Itu. Jadi model-modelnya itu bukan seperti raja yang harus diwahkan itu tidak. Ada wanita Ansor ya mungkin miskin atau gimana, Nabi itu ya tidak gengsi. Oh, silahkan Bu, nanti janjian saja, nanti Ibu ada di mana, nanti saya datangi ke sana. Itu sekelas Nabi kayak gitu. Kita yang bukan Nabi ya seharusnya lebih tawadhu. Seharusnya loh ya. Yang sekelas Nabi tawadhunya seperti itu. Kadang kita itu yang kemelinti. Kalau dibutuhkan orang itu kok kayaknya malah menjajah. Hadasana Ali bin Hujrin anba'ana Ali ibnu Mushir an Muslimin al-A'war an Anasi bin Malikin qala berkata sopo Anas. Karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'udu menjenguk sopo Rasul al-marido pada orang sakit. Begitu, siapapun yang sakit dijenguk, entah budak, entah orang merdeka, entah orang terhormat atau orang biasa saja, rakyat jelata itu dijenguk. Bahkan orang kafir, orang Yahudi, orang musyrik itu ya dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan mulianya seperti itu. Waya satu dan mendatangi sopo Rasul al janaiza pada beberapa jenazah untuk disolati, dimakamkan dan lain sebagainya. Wayar kabu dan naik sopo Rasul al himaro pada keledai. Padahal beliau juga punya unta atau kuda yang bagus itu. Punya, cuma beliau juga tidak gengsi naik keledai. Wayujibu dan mengabulkan sopo Nabi dakwatal abdi pada undangannya budak. Ya, undang apa, menyelesaikan apa, atau ada urusan apa itu ya didatangi. Ya, tidak gengsi, tidak sopo kon nyeluk-nyeluk aku itu, tidak seperti itu. Ya. Wakana dan ada sopo Nabi yauma Bani Quraidah pada harinya Bani Quraidah, ya, menghukum Bani Quraidah itu, karena melakukan pengkhianatan itu. Allah kimarin di atas kimar mahtumin yang dikeluh. Dikeluh itu hidungnya dikasih tali itu. Ya, dihabelin dengan tali. Jadi biar lebih nurut itu hidungnya dikasih tali ya, seperti di sapi atau kuda itu dikeluh itu namanya. Min livin dari serabut kurma, ya, serabut kurma. Talinya itu ya dari serabut kurma, bukan tali yang bagus itu bukan. Wa alaihi dan iku atas Nabi ikafun utawi pelana min livin dari sabut kurma. Kehidupannya betul-betul sederhana. Hadasana Wasil bin Abdul A'la al-Kufi. Hadasana Muhammad bin Fudailin al-A'mas an Anasi bin Malikin radhiyallahu anhu qala berkata Anas.
Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yud'a diundang, diundang, diundang makan. Ila khubzis sa'ir pada roti yang terbuat dari gandum. Wal ihalati dan ya, semacam lemak. Ya, ihalah itu ya semacam lemak. Jadi segala sesuatu yang ada minyaknya di situ. Ya. Nasikhoti yang busuk. Nasikhah itu ya sudah berubah rasanya, berubah baunya itu. Ya agak-agak kadaluarsa itu. Fayujibu maka mengabulkan sapa Rasul. Ya. Diundang makan makanan yang agak-agak basi, agak-agak kadaluarsa itu beliau juga mau, ya, juga mau. Ini bukan kok saking miskinnya bukan, ya menghormati, ya menghargai, ya sayang pada umatnya. Ya, jadi orang Jawa bilang itu ngestokke, ngestokke. Walakot kana dan niscaya sungguh ada. Lahu iku bagi Nabi apa dirun baju besi untuk perang itu. Inda Yahudiyin di sisi orang Yahudi. Di sisi orang Yahudi artinya digadaikan pada orang Yahudi. Fama wajata maka tidak menjumpai sopo Nabi ma pada apa-apa yafukuha yang menebus, ya, menebus sopo Nabi bu pada baju besi hatta mata sehingga meninggal dunia siapa Nabi. Itu meninggal dunia baju besinya masih digadaikan untuk apa, beli makanan. Memang selain tawaduk beliau itu dermawan, jadi punya harta yes, dikasih yang membutuhkan gitu. Kehidupannya seperti itu. Hadasana Mahmud bin Ghailan, hadasana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan an Rabi' bin Sobih an Yazid bin Aban an Anasi bin Malikin radhiyallahu anhu qala berkata sapa Anas, haja berhaji atau naik haji sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rohlin atas pelana, ya, pelana yang itu loh diduduki saat naik unta atau naik kuda, rosin yang sudah usang. Ya walaupun sudah usang, kalau sekiranya masih bisa dipakai ya dipakai. Wa alaihi dan iku atas Nabi qatifatun utawi selimut latusawi yang tidak membandingi opo selimut arba'ata darohima pada 4 dirham. Artinya harganya itu tidak sampai 4 dirham. Jadi membandingi sama seharga 4 dirham aja enggak, apalagi lebih kan gitu kan. Jadi harganya itu di bawah 4 dirham. Faqala maka bersabda sapa Rasul, Allahumma ya Allah, ija'alhu semoga menjadikan engkau pada haji hajan suatu haji laria'a yang tidak ada pamer yang
sifatnya dilihat fihi di dalam haji. Wala dan tidak sum'ata ya pamer yang ya, sifatnya untuk didengarkan. Hadatsana Abdullah ibnu Abdurrahman Anba'ana Utsman Anba'ana Hamad ibnu Salamah an Humaidin an Anasi bin Malikin radhiyallahu anhu. Qala berkata sapa Anas, lam yakun tidak ada sapa sahsun seorang pun atau sesosok manusia ahaba yang lebih menyenangkan ilaihim pada mereka para sahabat min Rasulillah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi manusia yang paling dicintai oleh para sahabat ya Rasulullah itu, tidak ada yang lain. Qala berkata sapa Anas, wa kanu dan ada mereka idza ra'auhu ketika melihat mereka kepada Rasul lam yakumu tidak berdiri mereka tidak berdiri untuk menyambut. 5 karena apa-apa ya'lamuna yang mengerti mereka min karohatihi dari kebenciannya Nabi lidzalika pada demikian itu berdiri sambutan. Nah ini biasanya kan kalau ada presiden datang, menteri datang, gubernur datang itu orang-orang yang duduk itu kan disuruh berdiri untuk menyambut kedatangan pejabat tersebut, gitu kan. Nah, Rasulullah kalau diperlakukan seperti itu malah benci. Tidak senang Rasulullah diperlakukan seperti itu. Ya. Itu tidak senang Rasulullah seperti itu tidak. Ya. Apalagi diciumi kakinya. Kayak ya itu. Kadang itu para penipu itu ngaku keturunannya Rasulullah, terus minta hak-hak yang tidak sewajarnya. Sementara Rasulullah sendiri itu loh, yang jelas-jelas dicintai oleh para sahabat, ya itu kalau datang itu para sahabat nggak boleh menyambut dengan berdiri, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Rasulullah benci seperti itu. Jadi menghormat ya menghormat tapi biasa saja, jangan berlebihan. Beda yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Ya, kadang ada yang minta fasilitas lebih. Padahal ya belum tentu juga dia keturunan Rasulullah, gitu kan? Sementara Rasulullah sendiri itu begitu tawadhu. Hadatsana Sufyan bin Waqi', hadatsana Jumai'u bin Umar ibni Abdurrahman al-Ijli, hadatsani bercerita nih padaku sapa rajulun, seorang laki-laki min Bani Tamim, dari Bani Tamim, min waladi Abi Halah, dari keturunannya Abi Halah atau anaknya Abi Halah. Abi Halah itu adalah zauji Khadijah, suaminya Khadijah sebelum dinikah oleh Rasulullah. Khadijah itu memang janda. Yukna dijuluki sapa rajul Aba Abdillah pada Aba Abdillah. Ani bani Abi Halah, dari anaknya Abi Halah. Anil Hasan bani Ali, dari Hasan bin Ali. Kala berkata sopo Hasan,
Saat itu bertanya aku kholi pada pamanku, paman dari ibu ya, yaitu Hinda bin Abi Halah. Wakana dan ada sopo Hindun, Hindun di sini laki-laki ya. Iku wasofan banyak menjelaskan atau banyak menceritakan anhil yatin Nabi dari bentuk tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khilyah itu kalau berkaitan dengan manusia ya perawaannya itu. Tapi kalau berkaitan dengan yang lain, khilyah itu bermakna perhiasan. Wa ana dan utawi aku Hasan iku tahi menginginkan aku an yasifa jika menjelaskan sapa Hindu bin Abi Halah li untukku minha dari khilyah sayan pada sesuatu. Dia aku itu pengen siapa orang itu Hindun bin Abi Halah menceritakan sesuatu tentang perawaan, tentang wataknya Rasulullah itu. Ya. Fakola maka berkata Hindu bin Abi Halah ya. Hindun gitu aja. Karena ada sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku fahman. Fahman itu besar zatnya, ya, besar zatnya. Yang berkaitan dengan bentuk tubuhnya. Mufakoman yang besar sifatnya, besar karakternya. Ya talak lau bersinar apa wajahnya Rasul talak lu al-qamari seperti bersinarnya rembulan Lailatul Badri di malam bulan purnama. Jadi wajahnya itu ya jelas beda dengan wajah-wajah orang lain, beda. Jadi lebih berwibawa, lebih enak dipandang gitu kan daripada laki-laki yang lain, daripada orang lain. Fadzakaro maka menuturkan sopo Hindu bin Abi Halah al hadisah pada cerita bitulihi dengan panjangnya cerita. Tuh. Kala berkata sopo al Hasanu Hasan bin Ali. Pakatam Tuha maka menyimpan di sini tidak bercerita. Aku Hasan pada hilyah ya, hilyatan Nabi itu. Al Husaina pada Husain zamanan pada suatu zaman. Ya. Artinya aku tidak menceritakan tentang cerita ini kepada Husain jarak beberapa lama. Zamanan itu seperti itu. Jadi setelah diceritai oleh Hindu bin Abi Halah itu Pak Hasan enggak cerita ke Husain. Diem aja gitu. Ya. Diem aja. Tuma kemudian atas tuhu bercerita aku Hasan pada Husain. Terus tak ceritakan itu tentang Rasulullah kepada Husain. Bahwa jatuhu maka menjumpai aku Hasan pada Husain. Qad sabakoni sungguh mendahului siapa Husain ni padaku Hasan ilahi pada Hindu bin Abi Halah. Lah kok ternyata itu Husain itu sudah tanya lebih dulu kepada Hindun tentang urusannya Nabi. Jadi tiwas aku seneng, tak pikir sing krungu cerita ki aku tok ngono. Ternyata lah kok Husain malah lebih dulu dengar ceritanya.
Fasa'alahu maka bertanya sapa Husain pada Hindu benu Abi Halah ama dari apa-apa saal tuhu yang bertanya aku Hasan pada Hindun anhu dari ma. Jadi Husain itu pernah tanya lebih dulu kepada Hindun tentang apa yang aku tanyakan ke Hindun. Lah kok malah luweh dhisik kok malah lebih dahulu dia. Yang kedua bahwa jatuhu dan menjumpai aku Hasan pada Husain qad sa'ala sungguh bertanya dia Husain abahu pada bapaknya yaitu Ali. Bahkan Husain itu ceritanya lebih lengkap. Di samping dengar cerita dari Hindun benu Abi Halah dia juga dengar cerita dari bapaknya yaitu Ali. An madkhalihi dari cara masuknya Rasulullah, cara masuk rumah. Wa an mahrojihi dan dari cara keluarnya Rasulullah. Wa saklihi dan bentuk fisiknya Rasulullah. Falam yatak maka tidak meninggalkan sopo Ali minhu dari kisah sayan pada sesuatu pun. Lah kok di samping itu Husain itu ya tanya ke bapak yaitu Ali bin Abi Thalib caranya Nabi masuk rumah keluar rumah bentuk badannya. Lah oleh Ali itu diceritakan semua lengkap. Jadi batine Hasan tak pikir yang pinter itu aku saja. Ternyata Husain itu lebih pinter ternyata. Kala berkata sapa Al-Husainu Husain. Kemudian Husain mengatakan, Pasal itu maka bertanya aku abi pada bapakku yaitu Ali an dukuli Rasulillah tentang masuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah tanya ke bapak bagaimana Rasulullah itu masuk rumah. Pakola maka berkata sopo Ali, bapaknya Husain itu. Karena ada sopo Nabi ida awa. Ketika ngungsi sopo Nabi ila manzilihi pada tempat tinggalnya Nabi. Jadi artinya ya masuk ke tempat tinggalnya, ada di dalam rumah. Jaza'a maka membagi sopo Rasul, sopo Nabi, dukulahu pada masuk rumahnya Nabi, salasa ajza pada 3 bagian. Jadi Nabi itu kalau ada di rumah, waktunya itu dibagi 3. Juz'an 1 bagian lillah untuk Allah, azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung, itu untuk sholat, untuk berdoa, untuk baca Quran. Nah, itu wajuzan dan 1 bagian li ahlihi untuk keluarganya Nabi, untuk mungkin ya ngobrol dengan istrinya, ada keperluan apa, ya dibantu apa, cuci piring atau cuci baju atau masak, gitu kan. Wajuzan dan 1 bagian linafsihi untuk dirinya Nabi sendiri, ya untuk layeh-layeh, untuk duduk-duduk tidur, ya kan, untuk apa disitulah orang kan ya butuh istirahat. Tuh, jadi 3 bagian. Kemudian jaza'a membagi sopo Rasul juz'ahu pada bagiannya Rasul sendiri. Bainahu antara Rasul wa bainanas dan antara manusia. Misalnya di rumah itu katakan berapa jam, ya, dipotong kerja misalnya, ya berapa? Misalnya 12 jam lah. Misalnya itu
12 jam atau berapa ya? Kurang lebihnya berapa? Atau 15 jam. 15 jam itu dibagi 3, 5 jam untuk ibadah, 5 jam untuk keluarga, 5 jam untuk diri sendiri. Terus yang 5 jam untuk diri sendiri ini oleh Rasulullah masih dibagi lagi antara beliau dan manusia. Mungkin ada tamu ke rumah kan gitu kan. Ada tamu ke rumah. Fayarudu maka mengembalikan sopo nabi. Dalika pada demikian itu bagian yang di antara manusia itu bil khosati dengan yang khusus alal amati atas yang umum. Nah, ya biasalah kalau masuk rumah itu kalau bukan orang terdekat ya tidak dimasukkan kan gitu. Ya. Nah, dalam rumahnya Rasulullah yang boleh masuk ke rumah beliau ya diutamakan orang-orang khusus, ya, orang-orang tertentu lah, mungkin keluarganya atau teman dekatnya baru masuk. Kalau orang jauh ya orangnya sendiri itu yang sungkan gitu. Ya. Jadi fayarudu dalika bil khosati alal amah. Jadi yang diperbolehkan masuk dan dikasih waktu di rumahnya Rasulullah ya tentunya orang-orang terdekat ring 1 ya. Walayat takiru dan tidak menyimpan sopo Rasul anhum dari mereka sayan pada sesuatu. Yes. Dalam hidup itu tidak perlu ada yang dirahasiakan, kan? Ya, tidak perlu ada yang dirahasiakan. Yang dirahasiakan itu kan biasanya dosa. Ya, biasanya dosa. Berhubung Rasulullah itu maksum, tentunya ya nggak ada dosa, sehingga nggak ada yang perlu disembunyikan. Jadi polos Rasulullah. Ya, orang kalau dosanya banyak itu kan biasanya ya terbelenggu oleh dosanya sendiri. Hidupnya itu nggak bisa enak, polos itu enggak. Jadi Rasulullah ya enggak nyimpen tuh, ya orang nyimpen dosa, ya orang nyimpen ilmu. Jadi tidak menyimpan ilmu juga, tidak menyimpan harta, pokoknya enggak ada yang perlu disembunyikan. Wakana dan ada iku min sirotihi dari perjalanan hidupnya Rasulullah fi juz'il ummah di dalam bagiannya umat. Rasulullah itu kan ya milik orang banyak, milik umat. Isaru Isaru ahlil fadli mengutamakan orang-orang yang punya keutamaan biidnih dengan izinnya Nabi. Ya. Nah, dalam perjalanan hidup meramut umat, ya, melayani umat lah bahasanya ya. Beliau itu memberi keutamaan kepada orang yang punya keutamaan dengan izinnya Nabi, ya, dengan izinnya Nabi. Oh, orang ini punya keistimewaan dari segi nasabnya, dari segi pangkatnya, atau dari segi masuknya lebih dulu dalam Islam atau apa lah itu oleh Rasulullah dipertimbangkan. Wa qasmuhu dan pembagiannya Nabi ala qadri fatlihim atas kira-kira keutamaan mereka fiddin di dalam agama. Itu ya kalau bagi-bagi masalah keduniaan itu
oh ini orangnya agamanya sudah bagus, ini kayaknya ini tidak perlu dikasih banyak-banyak, tidak dikhawatirkan murtad gitu. Misalkan, oh ini walaupun kaya tapi kan baru masuk Islam, keimanannya ya masih kecil, ya masih labil, ya kan. Nah, ini perlu dikasih banyak ini, nah, gitu. Wa minhum dan iku sebagian dari mereka umat dzul hajati utawi orang yang mempunyai satu keperluan saja. Ya namanya orang banyak, pengen ketemu Nabi, masalahnya cuma satu saja. Penyelesaiannya ya enak. Wa minhum dan iku sebagian dari mereka umat dzul hajata ini yang mempunyai dua keperluan. Ada yang dua keperluan, ada yang mengeluh ekonominya saya kurang lancar Rasul. Satu keluhan saja, ada yang dua keluhan, ya ekonomi saya kurang lancar, anak saya nakal, misalnya. Wa minhum dan itu sebagian dari mereka dzul hawaid yang mempunyai banyak keperluan. Ekonomi kulo nggak lancar, anak saya nakal, istri saya minggat misalkan, nah, itu kan yang namanya orang masalahnya macam-macam. Payatasa golu maka sibuk sopo Rasul bihim terhadap mereka, ya diurusi, dicarikan kerjaan, anaknya dipanggil dinasihati, ya yang istrinya minggat dicarikan istri lagi. Minggat gimana ya, mungkin murtad balik nih gone wong kafir kono kan. Wayas goluhum dan menyibukkan hum pada mereka bima di dalam apa-apa yuslihuhum yang memperbaiki sopo nabi hum pada mereka sahabat wal umata dan umat secara umum apa min masa alitidhim dari permintaan mereka atau pertanyaan mereka anhu dari nabi wa ikbarihim dan kabar mereka biladi dengan yang bagi pantas apa aladi lahum bagi mereka. Lah mereka para sahabat dan umat secara umum itu juga berlomba-lomba mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Ya. Jadi nabi itu kan sifatnya muslih, ya, memperbaiki keadaan umat. Lah umatnya sendiri juga berpondong-pondong ke situ. Saya ada masalah ini nabi, oh saya ini dan ini nabi. Jadi pertanyaan mereka, permintaan mereka itu ya dilayani oleh nabi. Terus nabi nanti ngasih solusi apa, nabi ngabari apa pada mereka, ya, apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi mobilitasnya itu juga banyak, bukan pengangguran itu. Wayakulu dan bersabda sopo nabi liyubaligo agar menyampaikan sopo asahidu orang yang bisa datang ke sini, mingkum dari kalian al goib pada orang yang goib yang tidak bisa datang ke sini. Ini ya solusinya, ini caranya sholat, ini caranya cari nafkah, ini caranya ini, ya. Nanti tolong yang sudah bisa hadir di sini dengar langsung penjelasan dari saya, nanti disampaikan ke orang-orang yang enggak bisa hadir ke sini. Wa beliguni dan menyampaikanlah kalian nih padaku hajataman pada keperluannya orang layastatiu yang tidak mampu sopoman iblagoha pada menyampaikan keperluannya. Nanti barangkali kalian di desa kalian sana, di daerah kalian sana ada orang yang punya masalah, terus orangnya nggak bisa ke sini, ya tolong masalahnya dibawa ke sini. Tuh, nanti tak kasih solusinya. Tuh loh. Fa'inahu maka bahwasanya man barang siapa ablago yang menyampaikan sopoman sultanan pada
penguasa. Sultannya di sini ya nabi. Ya. Hajataman pada keperluannya orang, layas tatiu yang tidak mampu sopo man iblagoha pada menyampaikan keperluan, tabbata maka menetapkan sopo Allah qadamaihi pada dua telapak kakinya yaumal kiamati di hari kiamat. Ya. Jadi soal sultan ini ya nabi dan penerus-penerusnya gitu kan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya itu. Nah, barang siapa yang punya teman, punya kenalan, yang mana teman itu kan punya masalah, nggak bisa menyelesaikan, terus dia membawa masalahnya ke sultan. Nah, orang yang membantu itu loh, membantu menyampaikan masalahnya temannya itu loh. Nanti di hari kiamat pahalanya adalah dua telapak kakinya ditetapkan di hari kiamat. Tidak geser, tidak kepleset masuk ke dalam neraka. Itu. Jadi kalau ada keluhan-keluhan dari rokyah atau bahasanya rakyat ya kepada pemimpinnya, sementara mereka tidak bisa menyampaikan ke pemimpinnya, terus ada yang punya akses untuk menyampaikan ke pemimpinnya, ya silahkan dibantu itu. Nah, itu pahalanya apa? Nanti insya Allah tidak kepleset di neraka besok di hari kiamat. Kan? Walayut karu dan tidak disebut indahu di sisi Nabi ilah kecuali dalika demikian itu berbagai permasalahan itu, ya kan? Yes, kalau urusannya dengan Nabi itu yang disebut ya permasalahan-permasalahan umat yang dibahas ya kemaslahatan umat itu. Walayak balu dan tidak menerima sopo Nabi min ahadin dari seorang pun goirohu pada selainnya, yaitu tadi menyelesaikan masalah itu, ya. Jadi artinya masalah itu selesai sesuai permintaan. Gitu loh. Nabi itu tidak ngeles, tidak apa istilahnya nyelimur itu enggak. Masalahmu apa? A Nabi, ya sudah diselesaikan dengan A, ya gitu kan, sesuai jalurnya. Jadi segala bentuk masalah oleh Rasulullah diselesaikan sesuai masalahnya, ya sesuai masalahnya, kan? Jadi tidak ada pengaburan kasus itu tidak ada, ya. Tidak ada pengaburan kasus itu tidak ada. Masalah ya apa ya dirampung nang kono, ya gitu kan, sesuai dengan masalahnya. Yadkuluna masuk mereka para sahabat ruwadan mencari solusi, ya. Wala yaf tarikuna dan tidak bubar mereka ila kecuali andawakin dari rasa yang enak. Jadi dawak itu kan rasa, ya seperti rasa asam, kecut, manis, lezat, gurih, ya rasa ini di lidah. Artinya mereka datang ke Nabi itu pasti dapat solusi, pasti dapat solusi. Gitu. Jadi datang ke Nabi dengan keadaan ruwet, ya. Nah, setelah pulang, nah, ini mulai agak titik terang gitu. Itu enak, wah ya ini cocok ini. Wayah rujuna dan keluar mereka adillatan, ya, memperoleh petunjuk, ya, memperoleh petunjuk, yakni menghendaki sopa ali alal khairi atas kebaikan. Itu. Jadi tadi datang itu sumpek, ya keluar sudah
enak hatinya, ya kan? Sudah ketemu solusinya gitu. Kala berkata sopo Husain, Fasa'al tuhu maka bertanya aku pada Ali an mahrojihi tentang keluarnya Nabi. Nabi kalau di luar rumah itu bagaimana? Itu. Kaifa bagaimana? Kalau tadi kan di dalam rumah. Karena ada sopo Nabi iku yasna'u berbuat sopo Nabi fihi di dalam keluar rumah. Kalau keluar rumah gimana? Kala Ali karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yahzinu menjaga sopo Rasul lisanahu pada lesannya. Jadi ora carcor ya, ngomong nggak jelas itu ndak. Rasulullah menjaga lesannya. Ila kecuali fima di dalam apa-apa yaknihi yang bermanfaat apa mani yaknihi yang bermanfaat apa mahi pada Rasul. Nah, itu jadi yang keluar dari mulutnya Nabi itu hal-hal yang memang bermanfaat. Wa yu'allifuhum dan merukunkan, melunakkan sapa Nabi hum pada mereka, sapa Rasul hum pada mereka. Jadi satu sama lain tuh enak rukun gitu. Wala yunafiruhum dan tidak membuat lari sapa Nabi hum pada mereka. Membuat lari itu ya karena ada ketidakpuasan ya, dengan Nabi. Jadi kalau Rasulullah di luar rumah itu membuat orang itu asalnya tidak rukun jadi rukun. Yang membuat orang itu asalnya saling dendam jadi tidak dendam. Dan Nabi tidak membuat mereka lari. Karena omongannya kasar, sikapnya kasar, itu tidak pernah seperti itu. Wa yukrimu dan memuliakan siapa Rasul karimakuli qaumin pada orang mulianya setiap kaum. Jadi sesepuhnya kaum itu ya dimuliakan. Sesepuhnya ya sesepuh itu kadang ya tidak sepuh gitu loh. Yes, pokoknya orang-orang yang dituakan disitulah itu dihargai. Wa yuwalihi dan menjadikan wali sopo Rasul hi pada karim alaihim atas mereka. Kalau orang ini oleh kaumnya kok ya dihormati, dihargai, ya sudah itu dijadikan tokoh di situ. Ya. Wa yuhadziru dan memberi peringatan sapa Rasul anasa pada manusia. Wa yahtarisu dan menjaga sapa Rasul minhum dari mereka min goiri dari selain anyat uya jika mencegah sapa Nabi an ahadin dari seorang pun minhum dari mereka manusia bisrohu pada sumringahnya Nabi. Nah, sumringah itu wajah yang berseri-seri gitu loh. Nah, wa kulukohu dan budi pekertinya Nabi, budi pekertinya Rasul. Rasulullah itu ya juga memberikan warning-warning kepada manusia. Kamu jangan begini, jangan begini. Ya memang ya, seperti itu. Tidak boleh mencuri, tidak boleh nyolong, tidak boleh zina, tidak boleh makan riba, tidak boleh ini kan, itu kan. Itu dalam rangka menjaga mereka gitu loh. Tapi ya tidak galak gitu loh, tidak galak. Ya tetap dengan wajah yang sumringah, dengan budi pekerti yang luhur gitu loh. Orang gampang nyeneni, tidak mudah marah gitu loh. Tetap wajahnya itu senyum ya, senyum. Terus budi pekertinya baik. Jadi tidak macak sangar itu tidak. Ya, tidak macak sangar. Wa yatafaqadu dan meneliti sapa Rasul ashabahu pada sahabat-sahabatnya Rasul. Oh, ini si fulan biasanya ke sini jam segini kok ini belum ada. Kenapa? Apa sakit? Apa keluar kota? Gimana kabarnya? Tuh, kok biasanya klumbrak-klumbruk di masjid. Nah, ini kok ndak hadir. Apa sakit atau ada perlu apa lah itu. Perhatian
dengan sahabat. Wa yas'alu dan bertanya sapa Rasul anasa pada manusia ama dari apa-apa finas di dalam manusia. Artinya iki kok do tolah-toleh ngene iki piye, dagangane rame apa sepi. Ini menjelang hari raya, ini kok kelihatannya kok adem ayem, ada apa kan gitu kan. Kan kok wajahnya pada murung, ini gimana ladangnya panen apa ndak itu. Wa yuhasinu dan memperbaiki sapa nabi al hasan pada kebaikan wa yuqawihi dan menguatkan sapa rasul di pada kebaikan. Kalau hal-hal yang baik itu didukung penuh, didukung penuh oleh Rasulullah. Wa yuqabbihu dan menganggap buruk sapa Rasul al-qabih pada hal yang buruk. Wa yuwahihi dan melemahkan sapa Rasul di pada keburukan. Kalau hal-hal yang negatif ya oleh Rasulullah tegas dianggap negatif dan itu harus dinyahkan, harus dinyahkan. Mu'tadilul amr, sedengan perkaranya. Ya. Jadi menghadapi masalah itu juga sedengan, tidak emosi, ya. Tidak emosi tapi juga tidak leda-ledi. Leda-ledi bahasa mana? Ya. Jadi menghadapi masalah itu tidak emosi menggebu-gebu itu ya enggak. Juga tidak lemah itu juga tidak. Ghairu muhtalifin selain apa? Muhtalifin itu berbeda-beda. Berbeda-beda itu mentela-menteli. Mulutnya itu enggak bisa dipegang. Ya. Mulutnya itu enggak bisa dipegang. Jadi sama A itu ngomongnya gini, sama si B ngomongnya gitu. Setelah di cross check ternyata enggak sama. Kan? Rasulullah enggak seperti itu. Layak falu tidak lalai sopo Rasul makhofata karena kuatir an yak falu jika lalai mereka. Au yamilu atau apa? Menyimpang mereka. Rasulullah itu selalu siap sedia. Ya, tidak pernah lalai. Kuatirnya kalau beliau lalai nanti orang-orang juga ikut lalai, juga ikut nyimpang kan gitu kan. Wong nabine lalai apa meneh umate kan gitu kan. Jadi beliau itu selalu siap sedia. Ya, selalu siap. Ya. Khawatir kalau beliau lalai nanti umatnya lebih lalai. Gitu. Likuli halin iku bagi setiap keadaan indahu di sisi Rasul atadun utawi perhitungan. Jadi segala sesuatu itu oleh Rasulullah diperhitungkan. Memberi keputusan A atau B atau C. Nah, ini benar, ini salah itu diperhitungkan. Jadi bukan awur-awuran. Pokoknya awuran enggak seperti itu, ya. Ya. Semuanya diperhitungkan. Layu kosiru tidak apa? Memendekkan sapa Rasul anil haki dari kebenaran. Wala dan tidak yujawizuhu melampaui batas sapa nabi pada hak. Jadi dalam urusan kebenaran yaitu tadi nabi tidak melampaui batas juga tidak leda-ledi ya. Jadi hak ditegakkan sesuai haknya. Jadi tidak dikurangi haknya, juga tidak dilebih-lebihkan haknya itu. Jadi sesuai porsinya. Tidak dikurangi juga tidak dilebihkan.
aladina utawi orang-orang yalunahu yang mendekati sapa aladinahu pada nabi, pada rasul minanas dari manusia, iku khiyaruhum pilihannya mereka. Ya. Jadi orang-orang yang mendekati nabi, yang orang-orang terdekat itu memang orang-orang pilihan. Afdaluhum utawi lebih utamanya mereka indahu di sisi nabi, a'ammuhum lebih umumnya mereka, apanya nasihatnya. Jadi orang yang dianggap afdol oleh Rasulullah adalah orang yang punya pengaruh baik, bisa menasehati banyak orang. Semakin dia bisa menasehati banyak orang, lah itu oleh Rasulullah dianggap istimewa itu. Wa a'dhamuhum dan lebih besarnya mereka indahu di sisi Rasul apanya manzilatan, kedudukannya. Iku ahsanuhum lebih baiknya mereka apanya muwasatan. Muwasatan itu apa istilahnya, persamaan di dalam harta termasuk itu. Jadi punya harta dia ngambil secukupnya, lah nanti sisanya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Nah itu loh, itu muasatan itu seperti itu. Wa mu'azaratan dan menguatkannya atau menolongnya juga bisa. Jadi orang yang dianggap tinggi kedudukannya oleh Rasulullah, ya orang yang ya suka membantu orang lain, ya menolong orang lain, menguatkan orang lain, itu ya dalam masalah ilmu, ya masalah harta, itu iki nek sing pinter aku dhewe kok ya mesake, ya sudah dia mengajarkan ilmunya. Ini kalau yang kaya aku sendiri, yang kenyang aku sendiri, yang lain kok lapar, ya akhirnya dia mau sedekah hartanya. Gitu. Kala berkata sapa Husain, fasa'al tuhu maka bertanya aku kepada Ali an majlisihi dari tempat duduknya Rasul. Rasul kalau duduk bercengkrama itu bagaimana? Faqala Ali, berkata sapa Ali, karena ada sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku layakumu tidak berdiri sapa Rasul walaya jelisu dan tidak duduk sapa Rasul ila kecuali ala dikrin atas dikir. Itu dikir, jalan-jalan dikir, duduk dikir. Wa idan taha dan ketika sampai sapa Rasul ila kaumin pada suatu kaum, jalasa maka duduk sapa Rasul haitsu yantahi di mana sampai sapa Rasul, ya. Haitsu yantahi di mana sampai bihi terhadap Rasul apa al majlisu tempat duduk. Apa al majlisu tempat duduk. Artinya kalau Rasul datang belakangan ya sudah duduk di belakang. Gitu loh. Jadi tidak nyerondol minta di depan itu enggak. Jadi misalkan ada orang-orang nongkrong di suatu tempat 20 orang gitu. Terus Rasulullah datang ke situ, ya sudah duduk di pinggir itu. Bukan kok nyelonong ke tengah itu enggak. Jadi ketika Rasul itu datang pada suatu kaum yang sudah sedang kumpul nongkrong gitu, Rasulullah duduknya ya di mana ada tempat duduk di situ ya sudah. Ya. Jadi kalau datang belakangan ya duduk di belakang, enggak perlu nyelonong ke depan itu enggak. Wa ya'muru dan perintah sapa Rasul bidzalika dengan demikian itu.
Seperti pas khutbah Jumat itu kan, pas Jumatan itu kan orang yang datang duluan ya silahkan duduk di depan, datang pertengahan ya silahkan duduk di tengah, yang datang belakangan ya silahkan duduk di belakang, jangan nyelontong di depan sendiri, tidak sopan itu namanya. Yukti memberi sapa Rasul kula julasaihi pada setiap teman duduknya Rasul binasibihi terhadap bagiannya. Jadi setiap teman duduknya Rasul, ya, teman ngobrolnya, teman nongkrongnya itu diberi bagiannya masing-masing. Ya, oh ini insinyur, nah, berarti ya diajak ngomong soal keinsinyuran. Oh ini dokter, diajak ngomong soal kedokteran, gitu kan? Oh ini petani, ya diajak ngomong tentang pupuk, tentang tanaman, gitu. Ya, kalau petani diajak ngomong soal kedokteran misalnya ya tidak nyambung, tidak nyambung. Layak sibu tidak menyangka sopo jali suhu teman duduknya Rasul. Anak ahadan sesungguhnya ada seseorang akroma yang lebih mulia alaihi atas Nabi minhu daripada teman duduknya, minhu daripada jalis itu tadi. Jadi setiap orang yang pernah duduk bersama Rasulullah pasti dia merasa sebagai orang yang paling dihargai oleh Rasulullah. Itu. Jadi merasa dimanusiakan. Orang Jawa bilang rumangsa diwongno. Enak nongkrong duduk sama Rasulullah enak. Aku itu dimanusiakan. Kan? Ya, dimanusiakan, diwongke. Nah, diwongke dihormati betul. Man utawi barang siapa jalasahu yang menemani duduk sapa man kepada Rasul au fawadohu atau menyerahkan sapa man kepada Rasul fi hajatin di dalam suatu keperluan, suatu kebutuhan. Fawadohu itu yang menyerahkan atau curhat, istilahnya mencurahkan isi hati. Jadi barang siapa yang duduk bersama Rasul atau siapapun yang di situ punya keperluan terus curhat mengeluh kepada Rasul, sobarahu menyabarkan sopoman hu pada Rasul. Hatta sehingga yakuna ada sopoman huwa ya man itu iku almun sorif orang yang pergi anhu dari Rasul. Ya dilayani betul. Jadi kalau duduk bersama Rasul, terus orang itu mau ngomong apa saja oleh Rasulullah dilayani. Mau curhat apa saja didengar. Ya. Rasulullah mampu sabar menghadapi semua orang. Sampai orangnya sendiri itu yang pamit pergi, pamit pulang. Jadi Rasulullah tidak pernah ngusir orang. Ya. Siki wong melarat ngejak ngobrol suwi-suwi ya apa anu ya aku sibuk iki ndak seperti itu. Nah, siapapun yang berkeluh kesah kepada Rasulullah, Rasulullah sabar mendengarkan sampai orang itu yang nanti pamit pergi sendiri. Waman dan barang siapa sa'alahu yang meminta sopaman kepada Rasul hajatan pada suatu keperluan lam yarudahu tidak mengembalikan sapa Rasul hupadaman ila kecuali biha dengan keperluan au atau bimaisirin dengan kemudahan minal qauli dari ucapan. Jadi orang yang meminta kepada Rasul suatu kebutuhan, suatu keperluan itu tidak balik dari tempatnya Rasul kecuali kebutuhannya itu sudah terselesaikan. Atau setidaknya dikasih saran-saran yang baik, solusi-solusi yang baik oleh Rasulullah. Setidaknya itu. Bimaisurin minal qaul.
Qad wasi'a sungguh melapangkan atau meluaskan sapa Rasul anasa pada manusia, bastahu pada kedermawanannya Rasul. Ya. Oh, saya ulang ya, saya ulang. Qad wasi'a sungguh luas anasa pada manusia opo. Nah, liru. Bastuhu kedermawanannya Rasul, wa khuluquhu dan budi pekertinya Rasul. Ya. Jadi soal kedermawan, soal budi pekerti itu luas. Orang Jawa bilang nyegoro. Nyegoro itu kan lautan. Lautan itu kan luas, menampung berbagai jenis ikan di situ kan. Fasoro maka jadi sapa Rasul lahum bagi mereka aban seorang bapak. Ya dicurhati anak-anaknya itu, ya kan? Wasoru dan jadi mereka indahu di sisi Rasul fil haqi di dalam hak sawaan sama. Jadi entah orang kaya, entah orang miskin, entah orang dekat atau orang jauh, semuanya diperlakukan adil. Sehingga mereka merasakan suatu persamaan hak. Ya. Jadi hak asasi manusianya itu betul-betul diperhatikan oleh Rasulullah. Itu. Majlisuhu tempat duduknya Rasul iku majlisu ilmin, tempat duduk ilmu. Pengen ilmu ya sana bergaul dengan Rasulullah. Wahilmin dan kebijaksanaan, wahayain dan prawiro atau rasa malu, sungkan. Ya. Ya. Kalau pengen berilmu, pengen bijaksana, pengen punya rasa malu, ya, yes, sana bergaul dengan Rasulullah. Wa amanatin dan amanah, wa soberin dan kesabaran, dan kesabaran. La turfa'u tidak diangkat fihi di dalam majelis apa al aswat beberapa suara. Tidak ada yang ribut-ribut, misuh-misuh, ya. Royokan sambel karo koncone itu ndak ada. Ya. Wala tu'banu dan tidak dicela fil kurum di dalam kehormatan. Jadi ndak ada kehormatan seseorang dilukai itu ndak ada. Ya, dilecehkan itu ndak. Ya. Jadi sama-sama bisa menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. Wala tusna dan tidak disebut-sebut apa palata tuhu apa terlambatnya kehormatan, ya. Terus misalnya kalau ada orang melakukan kesalahan itu ya tidak dijadikan bahan gibah di situ, ya. Jadi orang melakukan dosa, melakukan kesalahan itu kan sebenarnya menjatuhkan kehormatannya sendiri, ya kan? Jadi bukan orang lain yang menjatuhkan kehormatannya, tapi dia sendiri yang menjatuhkan kehormatannya sendiri karena melakukan dosa, kemaksiatan, macam-macam. Lah, kalau di majelisnya Rasul hal-hal seperti itu tidak dibahas di depan umum, dipermalukan, itu enggak seperti itu, ya. Muta'adilin, ya orang-orang yang adil, saling adil sesama mereka. Bahkan kanu ada mereka iku yatafadoluna mengistimewakan mereka fi di dalam majelis bitakwa dengan ketakwaan. Jadi inna akramakum indallahi atqakum itu betul-betul terwujud. Jadi yang mereka anggap istimewa itu ketakwaan itu. Mutawadiin orang-orang yang tawadu. Yuwakiruna mengagungkan mereka fihi di dalam majelis al-kabir pada orang tua. Wayarhamuna dan sayang mereka fihi di dalam majelis as-saghir pada anak-anak kecil. Wayuk tiruna dan apa? Memilihkan mereka. Memilihkan itu memberikan perhatian yang lebih, ya.
memberikan perhatian yang lebih. Eh, Dzal hajah pada orang yang mempunyai keperluan, ya, entah kelaparan, entah apa, itu diberi perhatian lebih. Wayah padunam dan menjaga mereka algorit pada orang yang asing, anak-anak baru itu ya tidak digojoloki, tidak dibully kan gitu kan, ya, gitu.